cetakan Taufik ya. Asri ya. Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ininya, kalau saja kirimin ini dah yang albumnya dah. Kemana sih? Kemana? Cetakan albumnya. Udah dikirim. Kan? Udah. Dikirim ulang aja. Cerita aja ada yang yang nomor Jadi duduk. halaman Tapi 40. Saya kira empat lagi Februari. Apa? Dari mana dulu? Saya firman Anda buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa ba'd. Ini ada faedah sedikit ya. Ana baru ingat, baru nyadar gitu, ternyata kebanyakan kiai-kiai sepuh itu ya, kiai-kiai sepuh khususnya yang ini ya, apa yang ada kaitannya dengan Gontor ini rekan aja ya, itu rata-rata muqaddimah kalau sebelum ceramah pembukanya kayak tadi ya. Jadi mulai dari Kiai Syukron, Kiai Zainuddin MZ, karena kan sering dengerin apa beberapa ceramah-ceramah itu apa muqaddimah membuka kajiannya begitu. Rabbi shrah li sadri, kemudian ditambah yang tadi lah persis kayak Kiai Syukron lah. Soalnya kalau ustadz yang baru-baru rata-rata nggak denger sih mukadimah kayak gitu. Saya nastafal hadis. Oh gitu. Ya kalau itu standar sih Tad. Kalau itu standar. Ya tapi ya maksudnya kalau itu kan hadis ya. Ala kulihal ya. Ala kulihal itu Benar. baru enggak gitu sih. Kayak sepuh mukadimah kayak gitu. Kayaknya dulu memang yang terkenal kan bukan sering ceramah di TV gitu. Kayaknya pada ngikutin gitu. Allahu a'lam. Kayak Iskandar ya namanya. Iskandar. Muhammad Rizki, ya. Iskandar. Ya, lanjut. Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Irman, Fadhil Jami'ul Wudu. Wa bihi la yaqul qala musannifu rahimahullah ta'ala. Agak cepetan enggak usah deh. Fi ulumihi fi Dan kencang, cepat kencang. Jelas, benar. Sampai mogok aja saja. Beak. Babu Jami'al Wudu'i. Haddatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil istitabati faqala awala yajidu ahadukum thalathata ahjarin. Ya, kan kita udah pernah bahas ya kalau ada kata-kata jami'. Nah, berarti ini isinya gado-gado Ustaz. Ya campur-campur. Ya kalau dia fokus babnya pasti sebutin babnya apa gitu. Tapi kalau babnya dikasih kata-kata jami', nah berarti gado-gado, banyak permasalahan di dalamnya. Nah, permasalahan pertama adalah masalah istinja ya. Istinja. Nah, jadi zaman Nabi SAW itu kebanyakannya ya itu istinjanya masih istijmar. Istitobah itu maksudnya istinja. Istitobah maksudnya istinja. Ya, istitobah ini istinja. Jadi kebanyakannya masih istijmar, masih pakai batu zaman Nabi. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya. Dulu Rasulullah SAW instalasi airnya gimana? Sahabat Madinah ya, khususnya di Madinah itu dulu instalasi airnya gimana? Apakah pakai keran? Apakah pakai apa?
Ya, seperti itu. Nah, jawabannya masih jarang sekali yang punya sumur sendiri. Rata-rata masih pada ngambil dari Bi'ru Buthan. Ya, Bi'ru Buthan dari apa? Bi'ru Buthan, Wadi Buthan dari apa? Dari lembah Buthan, dari sungai Buthan. Ya, kalau sungai Buthan itu yang paling dekat sama Masjid Nabawi. Jadi aliran Buthan yang paling dekat sama Masjid Nabawi itu di Bani Zuraik. Ya. Kalau sekarang Bani Zuraik itu dekat ini Pak Dani, kalau umroh itu dekat. Pak Dani udah umroh belum? Oh belum ya, mau berangkat insyaallah ya. Saya ini dekatnya sama Masjid Gomama. Masjid Gomama. Nah, Masjid Gomama yang pasar yang tempat nongkrong itu, nah belakangnya, nah itu dulunya aliran sungai Buthan yang terdekat dengan Masjid Nabawi. Jadi ya bayangkan minimal ya orang-orang yang, tapi alhamdulillah banyak sahabat yang berebutan mensuplai air ke rumah Rasulullah. Jadi dulu orang ini masih suplainya ke airnya itu dari sungai rata-rata bawa ya ke rumahnya masing-masing. Nah itu buang air kecilnya jadi di dalam rumah. Buang air kecilnya di dalam rumah pakai batu kebanyakannya. Nah kalau buang air besarnya di mana? Ya kalau buang air besarnya itu di belakang baki ya. Di belakang baki itu dulu kebun besar sekali. Ya di belakang baki namanya Nusai, kalau nggak salah nama daerahnya Nusai, Anda lupa. Nah itu orang-orang pada buang air besarnya di situ dan ada di jadwalnya. Tadi dilubangin gitu. Kebun sih, kebun hutan, gitu, iya di kerok seperti itu. Masih lubang-lubang. Iya. Dinamain kan kapling punya siapa? Nggak tahu tuh, Allah alam soal. Kabong. Kapling keluarga ini privasi gitu kan. Nggak jelasin tuh. Di sini wah ini punya siapa nih? Dan ada jam-jamnya. Kalau perempuan sebelum terang. Perempuan sebelum terang. Jadi dari mulai maghrib sampai syuruk, nah itu perempuan. Nah kalau laki-laki setelahnya. Nggak ada lampu itu. Kasian banget ya. Artinya kalau yang perempuannya kebelatnya zuhur gimana aja? Masa? Yang penting itu jadwalnya filbalik lah, filbalik. Kayaknya gali rumah itu deh. Hah? Gali dalam rumah. Bisa jadi anak yang penting instalasi untuk buang air besarnya yang nggak kalau di rumah ya mungkin nggak bebas di kebunnya. Kalau kulihal, nah itu jadi makanya kaidahnya gini kata para syurah ya, kalau laki-laki kebanyakannya masih istijmar ya karena gampang ya pakai batu. Tapi kalau perempuan itu sudah mereka wajib air ya. Bagi mereka wajib air. Makanya nanti ada ya kita baca lagi. Nah ini salah satu ahjar ini kalau menurut jumhur ulama ya salah satunya Syafi'iyah sama Malikiyah, maksudnya 3 kali sisi ya, 3 sisi. Maksudnya bukan, jadi andaikan batunya besar ya batunya banyak sisinya, misalnya batunya kotak misalnya ada 4 sisi, ya itu udah kayak 3 batu gitu. Jadi nggak harus 3 batu, yang penting 3 sisi ya. Ya kalau tisu ya 3 helai tisu gitu. Ya, nah yang dibolehkan untuk ini ya gimana Seth? Sebutin zubatnya Seth. Tahu sofal yang bagus Baik terakhirnya. Yang baik. Iya. Ya udah baca dulu. Dari Zufar bin Mujahid Sinjai. Yang cepat Seth. Billah jari semal mai yujizi al salah ahjar yang qibiha ainan wa sunnah qibiha ainan wa sunnah kita walau bi atrafil salasatin hasal bi kulli masakin lisairil mahal wa syaqu la yajifu kharjin wa la yatru ghairu wa lam yantaqilam. Lanjut. Enggak, belum. Lanjut. Wa nadru fil bidai ila mustaqbila wa mudbiran wa harama fil fala wa la bima yandakir wa la mahal wa tahlama wa taqwa sarab wa dhili wa tariq wa liyabir wa la yahmilu dhikrullah wa man asala wa man sahaba ma'ana wa yastahidu wa bi'aksi masjidi faqadimul yumna faqadimul kurujan wa sali wa siratan Muhammad wa bilisrat kulit wa atamidil isra saban asira syai'an fasyan sakitan musafir wa min baqayal bawli iskandri wala yastanji bil may ala ma nazala la ma lahu buni bi jamilin tahar la qasabin wa likiramin kasamar ya la ma lahu buni wa bi jamilin tahar la qasabin wa likiramin kasamar. Nah jadi apa namanya, syaratnya yang penting kasar ya. Kasar berarti kalau andaikan benda yang licin ya nggak boleh. Yang licin contohnya ya pisau
Keren. Kaca banget gitu. Kaca. Ulama nyebutinnya kaca, zujat, ya. Bambu licin kata ya lakosobin lebih. Padahal nggak apa-apa bambu juga kayak pinjam pakai bambu. Insya Allah kayaknya ke apotek. di ini ya dipakai motif satu ya. Ya sudah. Jadi syaratnya satu yang penting jamit ya, jamit. Kemudian apa namanya ghairu muhtaram ya, bukan pakai kertas apa gitu. Jangan yang terhormat gitu. Jangan pakai kertas yang ada tulisannya ilmu atau apa gitu. Yang kemudian yang nggak licin ya, yang kasar. Ya lanjut dulu Ustaz. Bapak Malik Al-Ala. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة. Ya boleh makburah, boleh makbaroh. Nah ini boleh dua ini ya. Makbaroh ya, kuburan tuh baknya bisa domah, bisa fathah ya. Nah Sa'id al-Maqburi itu ya, Sa'id al-Maqburi ya, muridnya Abu Hurairah itu dulu al-Maqburi. Nah jadi makburinya di mana? Nah kalau makburah di zaman Rasulullah yang paling terkenal selain Baqi itu makbarohnya atau makburohnya ini Bani Salamah di Qiblatain. Di Qiblatain. Nah, Qiblatain itu ada kuburan dan ya kalau orang-orang yang paham sih, orang-orang yang paham itu pada berkunjung ke situ. Dan ada beberapa jamaah Pakistan itu yang berkunjung ke situ karena paham, karena itu adalah kuburan nomor 2-nya sekota Madinah. Setelah Baqi itu kuburan yang paling apa? Yang paling besar dan ada keutamaannya walaupun hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Ya, lanjut. Makburah di sini ini ya apa namanya yang tadi di Bani Salamah. Bani Salimah. Banyak sahabat di kubur sini. Ada sahabat ya banyak. Dan ini makbarah qadimahnya sebelum ada Baqi. Sebelum ada Baqi ini duluan yang paling gede. Ya, lanjut. Lebih tua ya. Lebih tua dari Baqi. Ya, lanjut. Di Qiblatain ya. Di Qiblatain, pusat Qiblatain. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وبت أني قد رأيت إخواننا فقال يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. Faratuhum ini sabiquhum ya, sabiquhum ala al-haud ya. Muntadhiruhum Rasulullah dan nunggu di haud ya. Di haud. Nah, haud ini ada dua pendapat ulama. Ini barang siapa yang belajar tauhid ya, tauhid bab yaumul akhir dapat pembahasan ini. Al-haud ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan al-haud ini adanya di padang mahsyar. Ya, jadi lagi ngumpul-ngumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul di padang mahsyar. Nah, itu orang-orang muslim ya, orang-orang mukmin dikasih oasis lah istilahnya, haud dikasih oasis. Nah ini pada minum di sini. Nah itu sebagian ulama. Nah sebagian ulama yang lain dan riwayat ini yang bisa dibilang paling lebih masyhur bahwasanya haud ya telaga. Kalau ngedenger di surga nanti ada telaga. Nah itu maksudnya pendapat yang kedua setelah ditimbang. Jadi setelah hisab, pertama ard dulu, habis itu hisab. Habis hisab kitab, nah terakhir mizan. Nah, jadi urutannya ardul amal dulu, kemudian hisabul amal. Ya ini takkid semua sih sebenarnya. Di ard aja sebenarnya kita udah tahu kita ini bakal masuk surga atau neraka gitu. Nah dari ard aja ini sebenarnya kita udah tahu. Bahkan dari padang mahsyar juga udah tahu. Cuman perhitungan itu dari ard. Jadi kita ditontonkan semua perbuatan kita selama di dunia. Allah Subhanahu. Nah, habis itu baru dihisab. Nah, habis dihisab baru dikasih rapot. Nah, baru ditimbang. Ini semua takkid ya. Nah, baru setelah di mizan baru dikasih haud. Jadi ibaratnya istirahat lah sebelum ke sirat. Qabla sirat itu haud. Nah, ini riwayatnya agak masyhur. Ya, lanjut. Alal haud. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك فقال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم ألا يعرف خيله. Khailun gurun itu
apa namanya, yang bercahaya apa namanya, wajahnya. Gurun bercahaya wajah. Kalau muhajjalah yang bercahaya ininya apa, Bekas air wudhu. tangan sama kaki. Ya. Jadi kalau kuda, tapi ini aslinya sifat kuda ya. Nah, sifatnya sifat buat kuda. Bukmun ya. Iya, gurun itu stable masih ada nih di veteran. Masih. Di stable di veteran masih ada kuda. Stable kuda. Ada, jaga bayar. Masih ada. Suka ada nggak kuda yang gurun? Gurun tuh yang dia hitam. Kayak Tapi ada wajahnya putih-putihnya. putih. Wajahnya putih, corak putih, kemudian Tangan kaki putih. Wah, coklat ya. Ya, Nggak ada yang hitam. mayoritasnya sih ini. Kalau di Madinah yang hitam banyak sih. Cuma ada tempe, kuda. Di sini jarang uduk kudanya. Nah, ala kulli hal ini sifatnya kuda ya. Fi khailin Ayam. duhmin. Nah, duhmin itu hitam. Buhmin itu tadi coklat ya. Coklat agak ke hitam. Duhmin adham itu hitam. Kalau buhmun hitam tapi hitamnya agak ke coklat. Buhum. Ada yang arifu khailahu. Ya. Nah, qalu bala ya Rasulullah, qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu' wa ana taraktuhum 'alal haud lanjut. Lanjut. Wa ana faratu ma'al khawdi fala yudada Lamnya lam panjang apa lam pendek? fala panjang. Panjang. Nah, ada yang antum panjang juga. Panjang. Dada panjang juga. Yang mana? Fala yudadanna Enggak pendek. pendek. Nah, Kalau Yuda dan takkit kan ini. riwayat yang lebih bagus pendek dengan pendek. Riwayat yang lebih bagus. Ya, fala yudadanna lamnya di sini pendek, lamnya lama takkit. Ya, nanti rajulun an haudi maksudnya apa? Nanti di akhirat kelak yudadanna maksudnya diusir kan? Yutradanna atau ya inilah yumna'anna, dilarang. Nanti tatkala umat Nabi Muhammad SAW pas datang fasenya pada ngumpul di Telaga Kausar, ada beberapa orang yang dilarang untuk minum di telaga itu. Sebagaimana kama yudadul ba'ir, sebagaimana unta yang bukan situ ya, yang tersesat dilarang. Munadihim, Rasulullah manggil, ala halumma ini ta'al fayuqalu innahum qad baddalu ba'da. Ya, mereka sudah baddalu, mengganti agama mereka. Nah, ulama berbeda pendapat maksud dari qad baddalu ba'daka. Ya, sebagian ulama mengatakan baddalu di sini maksudnya murtad. Ya, sebagian ulama murtad. Ya, jadi ya dalilnya bahwasanya nanti di hari kiamat nanti ya apa namanya, ya umat Nabi Muhammad secara umum diundang gitu. Wah, baik yang naudzubillah min dzalik ya seperti itu. Nah, yang murtad atau yang masih muslim diundang. Nah, nanti orang-orang yang murtad nggak boleh minum. Qad badalu ba'da fa'aqulu fasuhqan. Suhqan itu kalau bahasa Arab fushanya kalau apa? Kalau di ini udah bahasa kesehari-harian, kalau kita nonton kartun tuh suhqan ya. Menjauhkan. Iya, maksudnya udah sana pergi. Ya. Mana syirak? Iya, diusir. Ilaika ani. Nah, seperti itu. Nah, apa kalau bahasa Indonesianya apa? Hengkang. Bukan. Enggak yang gaul banget gitu. Ibtain ani. Itu dekat. Hah? Sana lo. Sana loh. Oh iya, kalau Inggrisnya get out gitu lah, get out. Mantap gitu. Mantap. Ya, sono lah gitulah, sono. Ya. Ya gitulah. Itu Kalau bahasa Jerman. kalau apa? Kalau nonton kartun-kartunnya ini sohkan. Itu resmi ya. Fushah. Ya, Malik. Ya, Ibtain an tariki An Malikin an Hisham bin Urwah an Abi an Humrana maula Utsman bin Affan anna Utsman bin Affan jalasa 'ala al-maqam. Nah, jadi zaman dulu di Masjid Nabawi itu, di sekeliling Masjid Nabawi ada tempat duduk. Ada tempat duduk. Ya, jadi ya ini ada sunnahnya gitu, sunnah minimal sunnah sahabat lah. Bahwasanya kalau masjid itu kalau bisa jadi alun-alun gitu. Nah, ada tempat duduk. Mumpung ada DKM nih. Jadi Ada kongkol. iya, ada tempat duduk ya seperti itu. Nah, itu
yang orang yang baca tarikh ya, sejarah Masjid Nabawi, tapi yang lengkap ya. Itu zaman Nabi, zaman sahabat itu ada tempat duduknya. Ada tempat duduknya di belakang. Di belakangnya itu, di belakang Masjid Nabawi itu ada tempat duduk. Jalasa alal maqaid. Makanya alif lam alal maqaid. Karena itu udah ma'ruf. Ya ma'ruf. Ya seperti itu, emang ada tempat duduknya. Ya lanjut, Faja al-mu'adzinu tanpa ada hak. enggak ada. Oh iya dah. Baca al-mu'adzinu. Faja al-mu'adzinu fa'adzanahu bi sholatil 'ashri Berarti Utsman bin Affan kongkonya siang ya. Kongkonya siang nungguin sholat asar ya. Lanjut. Fada'a bima'in fatawadda'a tsumma qala wallahi la uhadditsannakum haditsan laula annahu fi kitabillahi ma haddatsukum. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in yatawadda'u fa yusinu wudu'ahu thumma yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra hatta yusalliha. Ya, dalam riwayat Muslim bunyinya gini, Ustaz. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Ana lupa apa Bukhari apa Muslim apa dua-duanya, bunyinya gini. Ya, barang siapa man tawaddo'a wudu'an ka wudu'i. Ya. Jadi barang siapa yang berwudu, wudunya itu persis sebagaimana seperti saya. Jadi Humran muridnya Utsman bin Affan diajar sama Utsman. Ya. Humran ente wudunya itu harus mirip kayak saya gitu. Ditangking. Ya, habis itu wudunya harus mirip kayak saya. Akhirnya nyebutin hadis ini. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu saya, kata Rasulullah. Habis itu sholat. La yuhadditsu fihi man nafsahu. Di 2 rakaat ini di riwayat Bukhari ada riwayat rakaataini, 2 rakaat. Jadi barang siapa yang wudunya sempurna sebagaimana sunnah Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi man nafsahu. Dia sholatnya khusyuk, nggak ngobrol sama dirinya sendiri. Nah, kata Rasulullah, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Masya Allah. Ya, walaupun dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Seperti itu. Ya, lanjut. Sholat di sini maksudnya sholat apa sih? Umum. Iya, 2 rakaat, walaupun itu sholat qobliyah, walaupun sholat tahiyat, yang penting 2 rakaat tapi khusyuk, nggak ngobrol sama dirinya sendiri. Termasuk sholat mutlak juga sih. Khusyuknya ya. Keutamaan khusyuk dan menyempurnakan wudu. Ya, lanjut. Qala Yahya qala Malikun urahu yuridu hadhil ayata aqimus salata tarafay nahari wa julafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Iya, suratnya. Surat apa namanya? Tarafayyin nahari wa julafa minal laili. Zulafan yani zulaf itu fatratan ya. Fatratan minal lail. Aqimus salat tarafayyin nahar ya. Tarafayyin nahar itu sebagian ulama mengatakan tarafayyin nahar itu subuh sampai asar. Ya, tarafayyin nahar itu subuh sampai asar. Jadi pagi sampai sore. Yang penting udah tulu'ul fajar. Nah, wazulafan minal lail ya itu maksudnya maghrib, isya sama subuh. Enggak, subuh tadi mau deh ya, maghrib sama isya berarti wazulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, sebagian ulama bilang ini surat Hud, surat Makkah, Ustaz. Berarti wazulafa minal lail maksudnya tahajud. Ya, tahajud. Jadi dulu itu gini, kalau ada pertanyaan sebelum Isra Mi'raj itu kaum muslimin sholatnya apa? Sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj itu kaum muslimin sholatnya apa? Nah, itu ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama sholatnya tahajud aja sebelum Isra dan Mi'raj. Soalnya kan pas Rasulullah diutus itu kan sudah sudah diajarin sholat sama mereka Jibril kan. Iya. Nah, ada yang bilang sholat tahajud aja yang wajib. Nah, sebagian ulama bilang zuhur tarafayyin nahar itu maksudnya adalah 2 ini. Pagi, asyiyah sama goda sama asya, maksudnya sore sama pagi. Ya, itu pendapat kedua. Nah, pendapat yang ya bisa dibilang cukup kuat ya, itu udah 5. Sebelum Isra Mi'raj udah 5. Tapi semua sholat baru 2 rakaat. Baru 2 rakaat. Jadi kesimpulannya Isra Mi'raj itu bukan pensyariatan sholat 5 waktu, tapi penyempurnaan rakaat sholat yang sama seperti di sini. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi
ada 3 pendapat tadi ya. Ada yang bilang tahajud aja sebelum Isra Mi'raj, ada yang bilang 2 rakaat, 2 waktu pagi sama subuh, pagi sama sore. Ada pendapat ketiga adalah udah 5 rakaat tapi semuanya 2, maghribnya aja 2. Berarti 5 waktu, cuman jumlahnya belum ditentukan gitu ya. 2. 2 masih 2. Kan ada riwayat tawar menawar yang 50 rakaat itu sahih. Itu sahih. Itu sahih. Ya berarti kan sempat mau di Iya, sempat mau banyakin jumlah dibanyakin. rakaatnya kan. 5 kan Lima jadi waktu, awalnya tapi 5 waktu. rakaatnya banyak gitu ya. Enggak, 50 waktu. 50 waktu. 50 waktu. Jadi tadinya 5 waktu dan 2 rakaat. Ya, jadi 50 waktu. 50 waktu. Iya. Ini Allah a'lam bishawab. Pagi dan sore itu maksudnya subuh dan asar bukan Ustaz? Atau Allah alam enggak tahu. paginya setelah matahari? Nggak tahu juga. Yang penting yang sahih ada, yang penting adalah sebelum Isra Mi'raj kaum muslimin udah sholat. Sholatnya gimana? Nah itu 3 riwayat. Ya lanjut. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن صنابحي Ya, سنابحي Ya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. Ashfar ini ya, apa bulu mata? Ashfar bulu mata ya, ahdab. Ahdab sama ashfar sama ahdab. Ya, فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشي إلى المسجد وصلاته نافلة له. Nah, ya jadi ini jadi keinget gara-gara hadis ini jadi keinget tentang doa-doa setiap anggota wudhu. Oh iya. Kan setiap kita dari kecil ya udah belajar bahwasanya setiap anggota wudhu Ada doanya. seperti itu. Nah itu doanya itu sahih apa enggak? Sahih apa enggak? Nah Imam Nawawi menjawab ya. Ini Imam Nawawi kapasitasnya sebagai muhaddis dan faqihun syafi'iyun ya. Beliau menjawab bahwasanya itu hadisnya dhaif. Ya, dikumpulin semuanya tetap dhaif. Ya, artinya dhaif jidan tapi tetap dhaif. Ya, yang doa setiap anggota wudhu itu tangan ada doanya sendiri, ini sendiri. Nah, tapi maknanya sahih dengan hadis ini. Ya, tapi lafaz doanya itu dhaif. Tapi tetap kita dianjurkan setiap wudhu itu, setiap anggota tubuh itu kita mengistihdorkan, menghadirkan bahwasanya ya Allah ampunilah dosa tanganku, lagi ini ampunilah dosa hidungku, lagi mulut ampunilah dosa ininya. Istihdor doanya, istighfarnya tetap wajib gitu, tetap dianjurkan karena ini hadisnya kan sahih. Nah, adapun lafaz doanya, nah itu dhaif. Walaupun tarik yang digabungin kata Imam Nawawi tetap dhaif. Seperti itu. Nah, ya gitu. Kalau yang jawab muhaddis doang, ya nah mungkin agak sedikit ini. Tapi ini yang jawabnya Imam Nawawi, muhaddis sekaligus faqih juga gitu. Artinya beliau mempertimbangkan dua hal tersebut gitu. Jabal lah kan ya. Ya, beliau faqihul muhadditsin wa muhadditsul fuqaha ya. Seperti itu. Ya, lanjut. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع Batoshat الماء. apa batoshat? Enggak ada terjemahan. Apa terjemahannya Sat yang enak bahasa Indonesianya? Pokoknya batoshat ya mukul apalagi. Ya pokoknya aktivitas tangan lah. Aktivitas tangan mau itu nyolek karena apa mau itu Samurai batosha. Mengambil dengan lembut. apa aja Sat. Yang penting batoshat itu ya, Ini juga Pak. Kan ini apa? Latihan kipan. Lepas boleh. ya, pokoknya apa yang Apa aja? fa'alat yadahu. Nah, tapi lebih kalau ke tangan itu bahasanya batoshat ya. Lihat fakot. Ya, nanti Sat. Batoshat yadahu.
ma'al ma'i atau ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i fa idza ghassala rijlihi kharajat kullu khati'atin mashat harijlahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. ya, naqiyan pure ya, pure karena dzunub ya lanjut. Wa haddatsani an Malik an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah an Anas ibni Malik annahu qala Nah, ra'aitu. ini salah satu sanad tersohi dan terali Imam Malik ya. Masya. Ya ke Rasulullah, ini sulasi ya, sulasi. Jadi ke Rasulullahnya cuman bukan sulasi, berarti sunai Cuma Ishaq sama Anas. Ya ini sahih dan ali Sat. Imam Malik sanadnya yang sahih dan ali, salah satunya ini Ishaq. Ya Nafi sama Ibnu Umar udah ma'ruf Sat ya. Nah ini Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abi Talha Al-Ansari. Nah Anas bin Malik ya. Insya Allah gimana ya rasanya ke Rasulullah nyambung cuma dua generasi gitu, dua generasi. Yang annahu qala ra'aitu Rasulullah. Karena kalau yang hadis musasal bil awaliyah yang paling ali ya, yang ana pernah dapat sanad itu ke Rasulullah itu 24. Anak hitungin semua sanad-sanad yang hadis ya, yang hadis sampai ke Rasulullah paling ali itu 24. Paling ali. Maksudnya orang-orang itu. Iya. Oh. 24. Rasul. Dan itu termasuk ini coba bayangin. Rata-rata 60 sampai 70 tahun berarti ya. Iya. Bedanya. Iya. Berapa ya? Ini kan Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, sekarang 1446 ya. Rata-rata 70 tahun. Iya, antara 60 ke 70. Ya, seperti itu. Itu termasuk ali. Ya, termasuk ali. Ya, lanjut. Annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri faltamasa an-nasu wudu'an falam yajiduhu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fi ina'in فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. Iya, ya, jadi ini mukjizat ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ininya keluar air ya tangannya. Nah tapi keluarnya ini anak nggak dapat ya riwayat yang bahwasanya Rasulullah keluar airnya itu tanpa dengan wasilah, maksudnya langsung keluar air begini gitu, enggak. Semua riwayat dan itulah yang dijelaskan oleh Guru Ana. Jadi Rasulullah kudu ada medianya. Jadi misalnya memperbanyak makanan, harus ada makanannya dulu. Diperbanyak. Jadi bukan menghasilkan air. Jadi udah kayak memperbanyak air gitu. Nah, tapi tetap dilihat sama sahabatnya. Jadi Rasulullah cemplungin ke kendi. Nah, habis itu Rasulullah masukin tangannya. Nah, itu aslinya kendinya cuma buat satu orang ya, tapi kalau di perang Khandaq kan 3.000 orang ya. Itu bisa muat ribuan orang. Kalau andaikan semua yang ikut perang wudu ya berarti 3.000 orang. 3.000 orang itu kan hampir semua desa Kasturi loh. 3.000. Kedung Arum tuh 3.300. Kedung Arum kalau Kasturi itu 4.000 sekian. 4.000 sekian. Satu orang ya, Fajar masukin tangannya udah nih. Satu Kasturi. Infajar Asad. Memancar. Tapi kalau kalimatnya yang buku itu indikatornya kan berarti yasil. Iya, dia mengeluarkan, tapi mengeluarkannya itu enggak langsung tangan beliau begini gitu. Pakai ember berarti. Tangan beliau dimasukin ke ember, dicelupin gitu. Jadi embernya itu nggak habis-habis gitu. Embernya nggak habis-habis, tapi sahabat beliaunya air ember. lihat ke dalam ininya. Kan nggak boleh kayak wudu pakai ember. Nggak boleh lah. Pakai air kan. Tapi saya sahabat pegang. kalau di sini berarti Anas bin Malik ya. Anas bin Maliknya melihat airnya, tangan Rasulullah itu keluar aliran air gitu. Tapi Rasulullahnya memasukkan airnya. Sama kayak pas tangan pas makanan juga sama ya, seperti itu. Oh berarti bukan kayak keran gitu. Kayak peristiwa Jabir ya. Yang Kang jadi Azab. iya seperti itu. Kang Azab. Nah, lanjut. Para itu Fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi fatawadda'a an-nasu hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Wa haddatsani an Malikin an Nu'aim bin Abdullah al-Madani al-Mujmiri annahu sami'a. Nah, ini kenapa dibilang al-Mujmir?
karena beliau ini Nuaim ini muridnya Abu Hurairah. Kenapa dinamain mujmir? Karena beliau salah satu hobi beliau itu suka mewangikan masjid ya. Jadi beliau keliling pakai bukhur, ya. Tajmir itu wangi-wangian, ya, wangi-wangian. Jadi dari kata-kata jamroh itu kan arang ya, arang ya dulu bakar bukhurnya tuh, makanya mewangin masjid namanya tajmir. Disunahkan tajmirul masjid, yang itu tuh, yang uap tuh. Ya. Kalau sekarang pakai uap ya, maksudnya. Oh, di sini takmir. Takmir. Tak masjid. Oh enggak, kalau takmir itu lagi. beda lagi. Kalau ini tajmir ada lagi. Tajmir ini khusus ini keliling masjid, iniin bukhur. Kalau di Saudi sih masih ada sih budaya kayak gini. Ya, jadi dia bawa bukhur keliling ya. Kayak orang India kayak gitu Set ya. Bawa dupa gitu Set. Yang mirip ya? Ya mungkin lah, kayak gitu. Jadi misalnya acara apa? Misalnya pokoknya acara besar Saudi lah, nikahan atau apa, itu pasti ada yang keliling gitu. Masjid Nabawi juga kan sering lihat ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Jemaah umrah bengong aja, apaan ini? Karena belum berbudaya kan di sininya. Budaya. Ya, nanti Annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amilan ila sholati fa innahu fi sholatin ma dama ya'milu ila sholat. Nah ini sebagaimana di riwayat yang lain, bahwasanya disunahkan kalau mau ke masjid itu wudunya di rumah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, lebih afdal mana? Wudunya di masjid atau di rumah? Nah jawabannya lebih bagusnya afdalnya di rumah ya. Ya, tapi ada hadis lain yang lebih sore ya. Ini cuman mafhum aja. Tsumma kharaja 'amidan ila sholat fa innahu fi sholatin makana ya'milu ila sholat. Jadi dari dia niat sholat itu sudah dapat pahala sholat ya, dapat pahala sholat. Wa innahu tuktabu, oh iya lanjut. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanatun wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yas'a Maknanya jangan buru-buru ya, jangan lari gitu. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daron. Qalu lima ya Abu Hurairah? Qala min ajli kasratil khutaa. Ya, Ustaz Irman, saya nanti sholatnya dari desa antum ke sini. Praktekan ya, hadisnya praktekan. Allahumma ij'al fi qalbi nuran gitu. Oh, bisa nih Nuran. Fa inna a'zamakum ajran. Iya. Ya ini sebagaimana dari Bani Harisah sama Bani Salimah kan lumayan dari kiblatan ke Masjid Nabawi ya 4-5 kilo lah. 5 kilo nanti dari sini ke Jalan itu kan. Nah, dari sini ya Kuningan lah. Foto lagi, Ustaz. Surya. Kalau mau pakai motor, foto. Iya. Ya, minta ke Rasulullah, Rasulullah kita pindah aja lah ke pusat kota gitu. Kata Rasulullah, ya dia rukun dan ini aja. Tuktabu asarukum. Iya, dia rukun tuktab asarukum. Ya Allah. Ya ini dalilnya banyak, ini istimbatnya banyak saat bahwasanya disunahkan sebagai pemimpin tuh perataan penduduk tuh. Ya, jangan supaya nggak numpuk di ini semua harus rata. Gitu. Urbanisasi. Iya, ya, zaman Soeharto berarti. Ya. Itu berarti pas zaman Soeharto nggak ada lagi saat yang kayak gitu kan, transmigrasi. gitu. Nggak ada lagi. Masih ada sih. Ngerti dewe dan setelahnya mah Nah kayak gitulah. Ya, nanti saya qala min ajli kasratil khutbah. Wa haddatsani an Malikin an Yahya bin Sa'id annahu sami'a Sa'id bin al-Musayyab yus'alu 'anil wudu'i min al-ghai'i bil ma'i fa qala Wudu minal ghaid di sini maksudnya istinja. Al wudu minal ghaid di sini maksudnya istinja. Ya. Jadi kata-kata wudu ini di mana taharah saja. Anil wudu ini anil taharah. Anil taharah minal ghaid ini istinja minal ghaid bil ma'. Sa'id bin Musayyab bilang, "Kiai, kalau istinja dengan air gimana pendapat antum gitu?" Nah, kata Sa'id bin Musayyab, "Inna madzalika wudu'un nisa." Nah, itu istinjanya perempuan ya. Nah, ini yang tadi Anda jelaskan bahwasanya kalau laki-laki ya kan susah air sih. Kalau laki-laki zaman sahabat, zaman tabi'in itu istinjanya pakai Batu. yang masih pakai batu gitu. Yang pakai air biasanya perempuan. Iya.
Bahkan ada ulama yang zahiri banget, Ustaz. Ulama zahiri banget bahwasanya perempuan nggak bisa istijmar. Nggak bisa istijmar. Ya karena ya maaf, mungkin karena Ngeres ya. anatominya beda mungkin ya. Mulai anatominya agak beda atau gini gitu. Jadi zahirinya bilang ini. Merah kan. Salah satunya mungkin ya istidlalnya dengan ini bisa. Ini merah dari wudu nisa. Itu jadi nggak boleh perempuan tuh istinjanya pakai istijmar ya, harus pakai air. Ya ini mungkin salah satunya mungkin ya. Lecet kalau Bisa jadi. kalau pakai batu lecet nanti. Kasar lagi batunya kan. Tanya Jing Sari ini kan. Yang lanjut. Wah, ada. Oke, betul. Mau ini ganti ya bisa. Mana Mas Tami aja, Zat? Oke. Mas Tami aja, Zat Fajar. Oh, jangan sih. Ya udah lanjut aja dah. Sing sabar. Maklum, kami mah petiasa. Kan bisa. harus berselimut. Wa haddatsani an Malikin an Abi Az-Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Iya, jadi Ustaz, kenapa Imam ini Imam Malik unik ya masalah pendapat beliau masalah kalb. Jadi kalb itu yang sebagaimana yang kemarin Anda bahas ya, boleh dimakan ya, nggak najis. Nah kemudian dia nggak najis ya. Jadi boleh dimakan dan nggak najis, artinya liurnya nggak najis, kemudian ininya nggak najis. Nah terus maksudnya idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu, ini gimana? Kata Imam Malik apa? Ta'abudan ini mah. Bukan karena najis tapi ta'abudan. Ya. Ya, nah ini min mufradati Imam Malik, salah satu mufradat apa bahasa Indonesianya? Keunikan individualnya atau pendapat yang hanya ada di Imam Malik ya. Bahwasanya Imam Malik mengatakan air liur anjing itu bukan najis. Nah, kan disuruh Nabi dicuci 7 kali. Itu ta'abudan, bukan karena tatahuran. Bukan karena tatahuran. Pas kemarin di Papandayan tuh hampir dijilat sama si Sally ya. Salin. Sally ya. Salin. Namanya Sally. Kalau itu mah harus mandi, Sat. Oh, itu harus mandi. Beda. Iya, awal-awal bukan Sally, apa? Siapa? Freddy. Awal-awal Freddy. Tahu jadi Sally. Ada susunya. Freddy, Sat. Anjing. Jadi ada anjing yang ngegayat kita sampai ke puncak. Oh. Iya. Didi, Kata Bang Ajo. Freddy. Oh ini Freddy ya. Pas dilihat, oh ada susunya Sally. Pas sampai di gunung ngobrol sama warung, ini bukan Sally. Pak, ini namanya Didi. Masa di dia ada susunya? Oh, Pedidi, Mas. Orang gunung namanya kalbu. Asmaul Kilab besar. Iya. Ya boleh jangan acau lah. Ya, benar. Menghina orang-orang yang namanya di Sunda kan banyak banget yang namanya Didi. Ya, ini kan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Ini kan riwayatnya dari Abu Hurairah. Nah, apakah alasannya karena memang kenapa Imam Malik tidak menajiskan anjing? Karena apakah alasannya karena memang Abu Hurairah sendiri berfatwa cukup dicuci dengan 3 kali? Nah, sedangkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya amal rawi atau fatwa rawi itu adalah menasakh riwayat itu menasakh hukum itu sendiri. Iya. Ya, seperti itu. Gimana itu? Pertama, ini ada tiga masalah nih Sat, dari pertanyaan antum. Pertama, amalur rawi idza khalafa ya ar-rawi ma ra'ahu wa ma rawahu. Nah itu yang muqaddam mana Sat? Yang muqaddam adalah ma rawahu Sat. Nah ini masalah pertama Sat. Nah adapun yang mengatakan itu nasakh, nah itu dhaif Sat. Itu marjuh indal usuliyin Sat. Pendapat yang marjuh. Enggak, maksudnya bukan nasakh hadisnya. Nasakh riwayatnya, tapi Abu Hurairah yang meriwayatkan riwayat itu sendiri itu hanya berfatwa 3 kali. Ya.
untuk mencuci jilat Iya, anjing itu. terus Nah, maka dari sana ya kan arwawi a'lamu bimarwa ya. Nah, maksudnya seperti itu kayak. Jadi iya. apakah itu alasan? Nah, itu enggak yang Ustaz. Ini ada seorang muasir, Ustaz. Muasir namanya lupa, nah tapi yang menjawabnya Syekh Hafidz Hakami. Ya, Syekh Hafidz Hakami bukan pengarang surah Mulusul ya, tapi guru kami ya, ulama nakat lah ya, ibaratnya orang mengatakan sih beliau ini ibaratnya saingannya Syekh Abdurrahman Muallimi lah, bukan saingan, penerus alim banget. Nah kata beliau itu pendapat ulama yang baru diadakan mutaakhirun. Jadi sebelumnya nggak ada yang berpendapat seperti itu. Jadi amalur rawi bi khilafi marwiyihi itu la yadur sihhatal hadits. Ya, la yadur sihhatal hadits. Ya, bisa jadi amaluhu qabla ilmihi bil hadits. Bisa jadi intinya itu inilah la yadur. Tetap al-ibrah itu bimarawa la bimara'a. Nah, itu pendapat pertama, masalah pertama. Nah, masalah kedua, baik 3 ataupun 7, masalah berikutnya adalah hadis ini bukan hanya dari Abu Hurairah aja, Ustaz. Ini hadis ini diriwayatkan dari jalur yang lain juga, dari sahabat yang lain, bukan hanya Abu Hurairah saja. Nah, kemudian pendapat masalah yang ketiga adalah baik 3 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 6, ini kan ada pendapat khilaf nih. Ya, tapi tetap yang rojih, yang paling qawi riwayatnya di Bukhari Muslim. Ini kan Bukhari, Ustaz. Nih, Abu Zinad, A'raj, Abu Hurairah nih Bukhari itu 7. Nah, Huna biturab. iya, ada yang apa namanya? Nah, itu ada yang 9, ada yang 7, ya ada yang 8. Nah, ada yang 3, bahkan ada yang 6. Nah, itu semuanya sama aja, intinya adalah najis. Nah, kecuali Imam Malik mau 7, mau 3 semuanya, nah itu bukan najis. Itu maksudnya ta'abud tadi. Nah, yang ulahunna biturab atau ukhrahunna itu yang sab'a maratin itu kayak apakah itu ta'abudiyah juga? Apakah raf'unna izalatun najas ini katakanlah kita ambil pendapat yang anjing itu jilat anjing itu najis. Nah, apakah izalatun najas ini yang 7 kali dengan 1 kali dengan turab itu tok itu adalah harus turab ataukah dengan yang lain? Karena kan kalau hanya semata-mata izalatun najas, tentu semua sepakat ya bahwa dengan air saja sudah hilang kan najis itu. Nah, terus kondisinya begini, kalau seandainya keadaannya memang susah cari turab, ya susah cari turab. Nah, keadaannya seperti itu apalagi gitu. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi ini pembahasan ini memang udah dibahas dari dulu, Ustaz. Dari dulu dan lebih relevan dibahas zaman sekarang. Jadi yang menganggap permasalahan ini gitu kontemporer, nah itu salah. Ini klasik, pembahasan klasik. Jadi dari zaman dulu tuh udah dibahas bahwasanya, soalnya zaman dulu kan udah ada sabun. Zaman dulu udah ada sabun. Jadi ini khilafun qadim, Ustaz. Khilafun qadim dan khilafun qawi. Nah, cuman kenapa sekarang dibahas? Karena lebih relevan karena orang ya udah nggak main tanah lagi. Ya maksudnya udah anak-anak juga nggak main tanah sekarang. Manusia zaman sekarang semakin jauh dari tanah, ya tanah semakin hari ya semakin ditutup pakai aspal ya. Maksudnya udah jarang orang tanah. Nah, ini relevansinya lebih penting, makanya diangkat lagi permasalahan ini. Nah, tapi yang penting ala kuliah khilafnya qawi, dua-duanya qawi. Mau pakai sabun apa pakai tanah, khilafnya qawi. Seperti itu. Ya kan masalahnya zaman Rasul juga udah ada sidar, Ustaz. Ya udah ada sidar, udah ada sabun-sabun tuh, mereka udah pada pakai sabun zaman Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah nyuruhnya tanah? Ya seperti itu. Jadi ini yang menguatkan bahwasanya ini ta'abudi juga, maksudnya tauqifi, kudu tanah gitu. Tapi yang bilang nggak harus tanah juga kuat juga, ya seperti itu. Penting khilafnya qadim. Nah, kalau pendapat Anda gimana? Ya yang gampang aja lah. Ya, yang gampang aja lah. Kecuali jilat sama salin harus mandi ya. Oh gitu. Nggak usah dicuci.
Nah terus kalau tadi misalnya, oke, kan itu ta'abudi. Ya contoh misalnya sebagian hambali yang mengatakan itu ta'abudi. Ya kalau tidak salah ya dengan tanah. Dengan tanah itu harus dengan tanah, tidak bisa diganti dengan sabun. Nah tapi kenapa ketika giliran anjing itu tadi kata Imam Malik itu kan ta'abudi juga ya. Ini korelasinya di mana ya? Itu kontradiksi kan seakan kontradiksi. Furuk. Ya. Jadi satu sisi tidak satu qadiyah, ya. Ilahnya beda. Tapi satu sisi seakan-akan satu qadiyah. Iya. Ya ini pasti fuqaha ada jawabnya. Insya Allah di mukawalat boleh. Tapi anak nggak tahu. Yang penting yang anak tahu, yang penting di masalah gosel. Anak nggak makan ya? Nah, adapun kalau masalah berjalan nggak makan. Jadi nanti di take away. Insya Allah. Ya, Insya Allah pasti ada jawabnya di mukawalat ya, di kitab mukawalat. Soalnya cakepnya fuqaha gitu saja. Dia take away aja. al asbah wa nadhair. Minta telurnya aja. Telur. Telurnya aja. Ini kayak gini aja. Di wadah. X10 gitu kan. Hiji bae hiji. Ini apa? Kecap ya. Baru take away. Dan dibawa. Iya benar. Ya ala kuliah gitu. Jadi hebatnya fuqaha itu dia asbah wa nadhair satu ini ya, satu apa? Ya satu ritme lah, satu ilah, satu qadiyah. Nanti yang mustasnayatnya dia ngejawab. Nah makanya ada kitab namanya Al-Furuq. Nah itu dia supaya itulah rapihnya fuqaha ya, kalau yang nggak keluar dari perkataan dia ngejawab juga gitu. Nah ini adanya bisa di kitab Al-Furuq. Ya insya Allah soalnya Al-Qarafi itu pinternya minta ampun. Kalau sering baca kitab punya Imam Al-Qarafi itu Furuq ya. Ya, masya Allah. Anwarul Buruq ya. Dibawa di Buruq. Judulnya apa sih? Al-Furuq. Al-Qarafi. Al-Qarafi. Al-Maliki. Ya Maliki, cerdas banget Seth. Dan itu kitab ya gaduh-gaduh juga Seth. Isinya fikih, isinya usul fikih, isinya tasawuf juga. Ya kemudian isinya akhlak. Al-Furuq. Nah kalau Syafi'i yang bagus apa Al-Furuq Asbah wa Nadhair. Asbah wa Nadhair itu jilid keduanya ya, intinya bab terakhirnya lah. Mau itu 1 jilid ataupun 2 jilid ya. Kalau punya sih 2 jilid. Itu jilid terakhirnya itu ngebahas tentang Al-Furuq. Jadi ibaratnya ringkasannya Al-Qarafi lah. Punya Asbah wa Nadhair. Ini Asbah wa Nadhair bukan gado-gado lagi supermarket ya. Karena dia kan kalau Qarafi kan ibaratnya cuma furuq doang ya. Tapi kalau Asbah wa Nadhair tuh ada kaidah fikihnya, ada mustalahat fikihnya, kemudian ada dawabitnya, dawabit fikihnya, ya. Kemudian furuq lughawiyahnya, bahkan ada al-ghoz. Ya, ada al-ghoz juga ya di kaidah fikih. Al-ghoz apa sih? Pasal. Teka-teki. Oh, pasal. Iya. Ya, lanjut. Itu teh al-Asyuti apa Asyuti kayak gitu. Nah, aslinya Asyut. Asyut. Asyuti. Nah, tapi kalau dinisbatkan itu bisa sama kayak Iskandar lah. Bisa As-Sakandari, bisa Iskandar ya, sebagai Iskandari ya. Bisa Sakandari ya. Tapi antum menggerobakkannya. Kedungarum saja. Anak udah rubah KTP sih, Seth. Enggak rubah lagi. Silibus. Kalau Kedungarum ini dari Jakarta ke sini. Kalau enggak Al-Batawi. bisa Bekasi ulal bagasi al-bagasi. Al-Madani kan. Enggak tahu deh. Al-Madani. Wa haddatsani an Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu Ini alaihi wasallam balagot Imam Malik ya. Balagot ya, ini mu'dol ya. Ya cuman bagaimana perkataan Ibnu Abdul Bar, kebanyakan balagot, marasil Imam Malik itu aman ya. Aman. Tujuan beliau itu meringkas saja. Annahu balaghahu anna Rasulullah qala istaqimu wa lan tuhsu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Ya, nah ini Rasulullah nasihatnya subhanallah nih. Istaqimu ya udah kamu
lurus ya, sebisa kamu istaqimu talabul qiyam ya, artinya seluruh talabul qawam ya, apa namanya, lurus sebisa kamu ya, tapi yakinlah walan tuhsu, kalian nggak bakal bisa sempurna ya, dalam istiqomah itu nggak bisa ya. Jadi ya ibadah tetap, tapi jangan ujub ya, seperti itu, jangan ujub. Nah kalau kita kebalik dan nggak ibadah sombong gitu. Sombongnya sama nggak ibadah. Sombongnya sama nggak ibadah. Kan dapat sombongnya gitu. Ya, nah ini wasaqimu walantuk sunnah, ini dalilnya bahwasanya kita ya seperti itu ya, wa'malu wa khairu amalikum as-shalah wa la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Rasulullah nggak bilang illa muslim ya, illa mu'min. Nah, berarti ini ziyadah ya, mu'min ziyadah ala muslim ya. Lanjut, ma ja'a fil masih fi ra'si. Babu ma ja'a fil masih bi ra'si wal udunaini. Hadatsani Yahya an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar kana ya'khudul ma'a bi usbu'aihi li udunaihi. Nah, ini dalil bahwasanya mazhab Malik sama mazhab Syafi'i ya sama, mazhab Syafi'i juga sama. Yang sahu al-udhunain itu bima injadid ya, bima injadid. Soalnya mazhab yang lain itu ngebasuh telinga itu dengan bekas ngebasuh kepala. Ngebasuh kepala. Nah, nggak ngambil air baru lagi, langsung ngebasuh telinga. Nah, itu mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki itu bima injadid. Jadi ngebasuh telinganya itu pakai air baru selain air yang dari ngebasuh kepala. Tapi kalau secara dohiriyah riwayat-riwayat itu dipisahkan ya kayak ya banyaknya. Iya. Karena yang disatukan itu mafhum kan. Iya. Jadi ada dengan apa campur riwayat ya. Iya, dan memang apa namanya? Bahkan ada hadis juga ya dari bukan, tapi hadisnya dhaif. Tapi ada perkataannya bima injadid ya. Abdullah bin Zaid ada. Kayaknya bukan, dah. Allah alam. Lupa enggak. Kalau yang mana ingat Allah alam sih. Iya ya, di Bulughul Maram udah lama enggak kerja. Ya lanjut. Wa hadatsani Yahya an Yang penting ini dalilnya saya ya khudul ma'a bi usbu'aihi fi udunaihi. Ya lanjut. Qala Malik. Wa hadatsani Yahya an Malik annahu balaghahu anna Jabir bin Abdullah al-Ansari su'ila 'anil masih 'ala al-imamati faqala la hatta yumsaha asy-sya'ru bil ma'. Iya, nah ini dalil juga mazhab Malik, begitu juga mazhab Syafi'i. Enggak boleh al-masfu 'ala al-imamah, enggak boleh. Al-iktisar 'ala al-masyi 'ala al-imamah enggak boleh. Jadi kita ngebasuh peci doang begini enggak boleh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan begitu juga Hanabilah, yang qaul rajih dari Hanabilah itu enggak boleh. Yang enggak boleh. Jadi harus buka dulu. Karena yang bolehkan banget tuh Hanafiyah. Hanafiyah boleh gini aja boleh. Ya, jadi enggak usah dibuka pecinya. Enggak bisa dibuka pecinya. Nah, cuman kalau ini andaikan ya, Anda dulu belajar Fathul Mu'in. Andaikan di sini ada yang mau kondangan atau mau nikahan gitu, Ribet. Ya udah ribet banget, nggak bisa dibuka kayak gitu. Nah itu wudunya gimana? Ya wudunya bayabu waro al-udunain ini nih, belakang kuping ini ya, walaupun bukan rambut. Nah ini masuk kepala. termasuk kepala. Jadi ngebasuh wudunya begini aja udah. Nah itu sah. Ya. Oke, lanjut. Padahal ini barangkali yang mau nikah lagi. Ini udah belajar fikihnya kan. Lagi kondangan ya, rambutnya udah ini susah dibuka ya. Lanjut. Bisa dibuka. Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwah anna abahu Urwah bin Zubairi kana yanzu al-imamata wa yamsahu ra'sahu bil ma'i. Ya, lanjut. Muka peci. Wa hadatsani an Malik an Nafi'in annahu ra'a Safiyata bint Abi Ubaid imra'ata Abdullah bin Nah, Umar. ini apa namanya? Mukhtar ya, mukhtar. Kalau tadi hajat ya. Kita ngobrol hajat. Kalau ini mukhtar. Ya, mukhtar. Jadi Abdullah bin Umar itu iparnya Mukhtar ya. Mukhtar As-Saqafi. Ya, Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Saqafi. Nah, kata Rasulullah SAW, saya khruju fi ummati
kadzabun wa bawwar ya. Akan keluar ya dari umatku nanti setelahku kadzabun, pendusta banget, wa bawwar, dan pemusnah ya. Ya, kadzab mah ini Hadis lah. iparnya Abdullah bin Umar, Mukhtar ibn Abi Ubaid, ngaku nabi ya. Nah, kalau bawarnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, seperti itu. Ya. Dan selek banget sih Abdullah bin Umar sama Mukhtar ini. Dia orang ngaku nabi. Iya. Selek banget, tapi ya ipar ya. Berarti beda lagi yang dengan Musailah Al-Kadzawi itu. Itu mah jauh. Jauh ya, Ustaz. Iya. Ya kalau Musailamah Al-Kadzab kan di zaman Nabi, ya Abdullah bin Umar juga masih kecil, dan itu ya di Najd. Kalau ini Abdullah bin Umar udah dewasa dan ini udah istri keberapanya nggak tahu. Udah dewasa, nah dia di kalangan tabiin. Kalau Mukhtar ini ya tabiin ya nanti Imra'ata Abdullah bin Umar. Imra'ata Abdullah bin Umar tanazwa fi ma'raha wa tamsahu ala ra'siha bil ma'i wa nafi'un yawma idzin saghir. Yawma idzin saghir ya. Bukan makram soalnya. Perlu ditekankan ya supaya nggak salah paham ya. Kan tadi dibilangin Nafi ngelihat Sofia buka kerudungnya. Ya, Nafinya masih kecil. Lanjut Qala Yahya. Enggak ada di sini. Wasu ila Malik. Wasu ila Malik lanjut. Wasu'ila Malikun 'anil masyi 'alal imamati wal khimari faqala la yanbaghi an yamsah ar-rajulu. Ini penting Sat. Kalau ada mutaqaddimin bilang layan bagi itu maksudnya layajuz ya. Layan bagi itu ya tidak seyogianya. Ya, tapi kalau mutaqaddimin yang bilang maksudnya layajuz, enggak boleh. Ya kalau orang mutaqaddimin orang dulu mah dibilang kalau bisa jangan, ya bakalan ditinggalkan. Kalau kita udah eksplisit larangannya jangan sampai takut juga tetap aja dikerjain. Penasaran. Kebanyakan jangan ya. Kalau orang dulu kalau orang dulu layan bagi akrohu ya. Kalau ada Imam Syafi'i ya, Imam Malik, Imam Ahmad bilang akrohu bah, itu mutaqaddimin hasil produk hukumnya jadi haram Sir. Ya, mereka bilang akrohu maksudnya uharim, saya mengharamkan. Bukan makruh ya. Iya. Nanti kepala ya. Layan bagi an yamsah rajulu walal mar'atu ala imamatin wala khimarin wal yamsah ala ru'usihima. Iya, lanjut. Wasu'ila Qala Yahya wasu'ila Malikun an rajulin tawaddu'a fa nasiya an yamsah ala ra'sihi hatta jaffa wudu'uhu. Qala ara an yamsah bi ra'sihi wa in kana qad shalla an yu'ida as-salata. Iya, ara yang sahabi rasi makanya tetap di ini. Nah, tapi wa in kana qad shalla ayyu'ida shalah. Nah, tapi kalau ternyata dia sudah selesai sholat dan wudunya belum sempurna, maka sholatnya diulang. Nah, ini dalil bahwasanya mazhab Maliki itu sama kayak mazhab Syafi'i dalam kaidah la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Nah, jadi barang siapa yang dia melaksanakan ibadah, nah Jelas salahnya ibadah tersebut apakah karena celananya Norot. najis ya. Sebelum sholat dia nggak tahu bahwasanya celana dia najis. Pas dia sholat ternyata sholatnya najis. Ya seperti itu. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, nah maka dia wajib mengqadha sholatnya, mengulang sholatnya. Tapi kalau menurut mazhab Hambali nggak usah diqadha. Udah dimaafkan, maksudnya udah kan yang penting kan gitu ya? maafu, ente yang penting pas sholat itu udah berkeyakinan bahwasanya ente udah suci, nggak ada kiblat ya udah nggak ada kiblat, semua udah ditunaikan sempurna gitu. Kalau Syafi'i sama Maliki enggak. Terlupa cebok gitu kan. Malah Oh itu mah ittifaq mazhab empat. Empat mazhab. Nah, jadi contohnya yang bilang makfu, contohnya kecuali kalau jadi imam ya. Nah, kalau andaikan dia jadi imam gimana? Nah, kalau andaikan dia jadi imam, maka dia mengqadha salatnya sendiri, tapi nggak usah bilang jamaah. Ngirakeun. Iya, nggak usah. Tadi saya pernah kejadian Ustaz. Iya. Waktu waktu habis rafting. Rafting tuh. Terus jadi imam.
setelah selesai saya lupa bahwa saya tuh belum wudhu. Nah, Akhirnya saya wudhu terus sholat lagi. Kan beda-beda ya kan. ya nggak usah bilang imam. Imamnya udah sah. Imamnya udah sah. Lain kali itu ngomong aja. Jadi bukan, jadi itu nggak masuk sakata anil munkar, nggak diam atas batilan, nggak tetap itu mereka sah. Nggak berdosa ya kita ya. Kitanya nggak berdosa, Ya. nggak berdosa dan memang nggak perlu ngabarin mereka. Nah, nggak perlu. Nah, mereka yang tetap sholatnya sah. Ya, mereka sholatnya. Nah, yang berdosa tuh kalau kita masih sholatnya masih dalam ini masih sholat, nah kita sadar. Ya, masih dalam keadaan sholat kita sadar, oh yang nggak wudhu, Harus batalin ya. harus batalin nyuruh orangnya maju. Atau wudhu dulu, balik lagi bisa nggak? Boleh, tapi Lilatuin bubar. Di Saudi pernah ya Ustaz ya, ada imam, Iya. pernah ya itu videonya tuh. Hudayfi, Oh itu. Syekh Hudayfi. Tungguan lah. Oh. Iya, Syekh Hudayfi. Ya bagi penduduk Madinah, penduduk Hambali mah, bagi penduduk yang hafal, yang paham fikih gitu orang Arab, ya biasa aja. Tungguin ya. Besok itu kan langsung dikomen seluruh dunia. Iya. Iya, seperti itu. Abu Rijal sholatnya batal, langsung wudhu dulu di Dirosa. Balik lagi jadi imam. Bapaknya udah bubar. Namanya udah bubar. Iya, nah itu ada dalilnya. Ada, maksudnya nggak ngabarin jamaah tuh ada dalilnya. Dulu Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab ya. tatkala jadi khalifah, dan ana bacanya di Muwatta. Tapi Muwattanya Muhammad ya. Muwattanya Muhammad. Ya. Apa namanya? Umar bin Khattab itu selama jadi pas semenjak beliau jadi khalifah itu beliau jarang berhubungan dengan istri. Karena nggak ada waktu ya. Siangnya sibuk buat umat ya, malamnya sibuk buat agama beliau. Jadi siangnya nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat sunnah, nggak sempat istighfar, zikir, dikodok sama Umar bin Khattab malamnya. Ya. Makanya malamnya nggak sempat. Well, acan. Saya batalkan niat saya jadi bupati. Jadi toyol-toyol majikan saya. Nah, Tadinya itu- saya mau nyalon bupati, cuman ya kalau berarti saya niatnya batalkan aja. Oh iya. Ya sibuk teuing dan sibuk teuing. Kalau bisa golep gitu. Nah, abis makanya Umar bin Khattab tuh semenjak jadi khalifah sering mimpi basah. Semenjak jadi khalifah sering mimpi basah beliau Umar bin Khattab. Akhirnya Yang gue kedua ya. namanya bujang lagi. Dari bujang akhirnya ini Lupa. sering sholat subuh, langsung sholat subuh. Ya pas apa? Pas abis subuh beliau langsung ini OTW ke Mantiko Bailo. Mandi. Bukan, ke Mantiko Bailo tuh ngurusin kebun apa Baitul Muslimin, Baitul Mal Muslimin ngurusin. Udah syuruk, udah matahari, udah ngurusin onta. Pas beliau buang air kecil, Baru inget. lah mimpi basah tadi malam. Tadi sholat subuhnya nggak mandi, sholat tahajudnya nggak mandi, sholat ini nggak mandi. Kodok. Nah ini beliau kodok. Subuh. Ya, tapi nggak bilang-bilang sahabatnya. Betul aja. Bilangnya ke perawi hadisnya, Ustaz. Hah? Bilangnya ke perawi hadisnya. Pas itu nggak tahu. Insya Allah lah abis muato yang selesai, muato Muhammad lah. Lebih seru sih muato Muhammad, soalnya 3 mazhab itu. 3 mazhab ya. Enggak Mustad Syafi'i. Hah? Boleh Musa Syafi'i, karena Musa Syafi'i 2 kali bil qiraat ya. Alhamdulillah. Kan mau nanya kan? Ya. Kan banyak kasus gini kan. Misalkan orang nih udah berjima dengan istrinya kan. Kemudian masuk waktu sholat tuh kan. Nah ternyata beres sholat dia mendapati di izarnya itu ada apa namanya? Entah itu bekas. Itu kan nggak jelas Ustaz. Apakah itu? Pokoknya kan setelah jima mungkin itu kan mani ya Ustaz. Kemudian itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Dia mengulang sholatnya atau gimana? Dia pakai sarung. Mm-mm. Pas selesai sholat, Terus ternyata sarungnya ada bekas itunya tuh Ada kayak susu. misalkan masih keluar misalkan gitu tuh. Tapi Iya. kan tanpa dirasa gitu. Iya. Yang penting itu sarung nggak dipakai pas aksi itu, nggak pakai sarung kan? Enggak misalkan kayak gitu. Oh iya. Tapi dipakai ampar. Enggak, emang itu apa namanya pakaian buat sholat gitu. Oh iya pakai. Nah, Yang nggak tahu ya misalkan kan ini kebanyakan kasus kayak gitu Ustaz. Ada orang-orang yang habis
berjima itu kadang-kala masih keluar gitu, meskipun udah iya. mandi, udah begitu. Berarti mungkin bukan sarung kali, maksudnya dalamnya mungkin ya. Ya, bisa jadi. Dalamnya. Nah, jawabannya memang ya seperti itu. Apa namanya? Jadi hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya batal, Sat. Diulang soalnya. Batal. Nah, kalau andaikan yakin itu mani, ya kalau itu mani bukan mazi ya, bukan mazi. Nah, maka i'adatul ghusl, bukan hanya ini aja, bukan hanya ulangin sholatnya, ulangin ininya juga, Mandinya. ulangin mandinya. Ya, sudah. Iya, batal. Tapi kalau menurut, tapi yang penting kita nggak ngerasa keluar ya. Yang penting kita nggak ngerasa keluar. Nah, kalau kita nggak ngerasa keluar, dan itu murni mani, nah maka nggak batal, nggak usah diulang, Sat. Karena mani itu suci dan al asal itu bukan dari bukan dari yang pertunjukan yang sebelumnya gitu. Ya, jadi suci kalau mani. Kalau secara fikih, misalnya orang udah jima itu, bakoyanya itu sisa-sisanya yang keluar itu ikutnya ke mani atau madi? Ya kayaknya sih mani kan. Mani ya? Kalau madi kan pra ya. Pra. Mani, Sat, mani. Nah, yang penting dibahas tuh saat dipikir. Tapi itu kan ada jeda antara misalnya setelah keluar air mani selesai nih. Ya, kemudian selang berapa Kan mandi ke saat sebelum sholat kan pasti mandi. Enggak, sebelum menit misalnya. Yang keluar tapi cairan itu bukan air mani. Nah, apakah itu termasuk tabi itu atabiut tabi ataukah gimana gitu? Iya, nah itu dibahas sama fikih. Bahwasanya itu jatuhnya mani, itu jatuhnya mani. Ya, Nah, pertanyaannya adalah apakah dia wajib i'adatul ghusl apa enggak? Ya soalnya ya tentu aja kayak pertama kenapa ulama bilang itu mani ya, sekarang kayak botol aja, nuangin minyak kan pasti nggak bakalan semuanya ini kan, nggak sisa-sisa, pasti ada sisa-sisanya. Oh. Nah itu jadi ulama bilang itu mani. Nah tapi sekarang pertanyaannya apakah wajib i'adatul ghusl apa enggak? Itu khilaf. Nah itu yang khilaf. Tapi kalau khilaf sepakat nggak usah mandi kan? Kalau khilaf mah. Belum paham nih. Kalau khilaf itu kan nantinya salah ya. Lupa. Gimana? Kayaknya lagi bercanda nih. Ini mah pakai hak, Sat. Hilaf. Pohok. Kalau khilaf ijma nggak usah mandi. Kan khilaf. Lupa. Iya baru paham. Kalau khilaf kalau lupa berarti nggak wajib ya. Yang penting tadi Sat ya. Nah begitu juga sama perempuan, Sat. Perempuan juga sama. Nah cuman kalau perempuan ada tafsilnya. Nah kalau perempuan habis berhubungan itu, nah keluar lagi. Walaupun sudah mandi misalnya, habis mandi keluar lagi. Nah kalau perempuan ada tafsilnya, ada rinciannya. Yang keluar itu punya siapa? Jadi kalau dengan itu ya ciri-ciri ya kan. Kalau laki-laki jelaslah ciri-cirinya ya Ya masih kurang ini. Ya, kalau perempuan agak rokik. Nah kalau yang keluar lagi punya air laki-laki ya berarti nggak usah diulang mandinya. Ya, tapi kalau yang keluarnya rokik itu tipis ya ciri-ciri perempuan lah. Bening gitu. Ya berarti mandinya kudu diulang. Sat, pertanyaan lagi, Sat. Kan tadi andaikan memang itu salah satu bait Zubat yang nggak ada di Nuskho Darul Minhaj, tapi dijelasin di Ifadatus Sadat. Ya, wa in maniyan lafadhat. Ya, anak lupa tapi makanya nggak hafal. Soalnya itu di Nuskho Darul Minhaj nggak ada. Ya, tapi di Ifadatus Sadat ada. Ya lanjut. Gini, Sat. Kan tadi andaikan yang keluarnya itu diikutkan kepada mani, Sat ya. Kan di situ ada khilaf apakah mandi lagi apa enggak. Ini masalahnya apakah dia ngulang sholat atau enggak, Sat. Jadi iya. Kan termasuknya dia kan tetap makhraja minas sabila ini, Sat ya. Nah, apakah jadinya dia ngulang sholat ketika dia setelah sholat mendapati kok ada misalnya
atau ini- kerasa iya, lebih. iya. Kalau andai kan ini kan sana dalam ya, Ya. asidnya. Nah, kalau andai kan airnya itu masih tozij ya, nah berarti itu baru kan? Najis. Ya masih tozijan, lazijan, labi. Kan Itulah ya, di kalau dalam. baru kan Oh itu. pasti kerasa kan ada. Iya, nah Ada. enggak, kadang walaupun tozid bisa jadi nggak kerasa gitu. Karena kita Iya, lagi iya. bengong atau apa, ya seperti itu. Kalau nah kalau tozid ya berarti ngulang sholat, ngulang mandi Mandi. juga. Tetapi kalau itu ya ini kayaknya bekas minggu kemarin misalnya atau apa gitu, Nggak jelas ya. nggak jelas ya seperti itu. Nah itu, nah bisa jadi kalau anda kan itu putih banget mani, ya berarti kan suci. Suci. Suci ya. Berarti nggak ngulang sholat, San? Nggak usah ngulang sholat. Meskipun itu keluar misalkan fi athnai sholat misalkan. Oh, kalau di atas sholat yang tadi anda bilang Batal lah. ya batal kemudian semua. Nggak, ini andaikan bisa jadi itu celana dalam dari minggu kemarin. Terus tadi kuda. Wah kacau. Kabar. Pertanyaan lagi nih. Terus tadi susu sambil Misalkan kan dia dapati setelah sholat, San. jari ngau. Kan dia dapati itu setelah sholat. Lagi nggak fokus sebenarnya ya. Pas dipakai nanti ya kita mah langsung keluar di utak. Kan dia dapati itu setelah sholat, San. Iya. Setelah sholat masih basah misalkan. Ya, masih basah. Masih basah. Iya, dan kita nggak ngerasa. Gak ngerasa. Nggak ngerasa Kan ada kemungkinan itu keluar ketika dia sholat, San. Iya. Nah, iya. apakah jadinya gimana, San? Nah jadinya apa? Ini kan masalahnya mani ya. Ya. Mani. Nah tadi anak bilang kan berarti wajib ngulang mandi. Nah, ngulang mandi ya berarti mandi sama Sholat. sholat Tidak diulang. kopi kopi Iya, iya ala sofi kuliah hadithin tapi yang lebih sama ini. Nah, kalau ada kan contohnya bukan mani ya, Ustaz ya. Contohnya bukan mani, contohnya apa? Mati. Air kencing misalnya. Air kencing ya atau apalah najis yang lain habis sholat padahal dia udah yakin bahwasanya nggak ada najis nih. Nah, tapi selesai sholat dia tahu bahwasanya ada najisnya. Apa najis darah atau najis apalah ya seperti itu. Nah inilah baru ada dua khilaf yang Anda bilang. Ya kalau Syafi'i sama Maliki bilang batal dan diulang. La ibrata bil dhamil bayini khata'uhu. Tapi kalau mazhab Hambali la na'tabir bil dhanni wa in banat khata'uhu. Ya seperti itu. Ya. Ini terserah sih Zat, mau lanjut apa cukup? Kalian nanya dulu deh. Oh, iya, deh. Tapi ya boleh sama lagi, San. Boleh. Kalau gitu kita ini tutup aja dulu tutup, ya. iya. Yang kita tutup ya. Subhanallah. Amin.